Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini, kembali di sini saya akan berbagi video mengenai informasi mata pelajaran pendukung yang dipakai di komponen kedua masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi yang akan digunakan di tahun 2023 nanti. Berarti ini yang terbaru ya, yang digunakan. Oke, kita langsung saja buka tentang Merdeka Belajar. Kemudian kita cek sebelah mana yang membahas tentang mata pelajaran pendukung tersebut. Nah, ini ya pemirsa semuanya. Jadi untuk komponen kedua ini, maksimal 50% komponen penggali bakat, minat dan bakat. Di sini dari komponen kedua ini, bagian pertamanya, bagian A, ada keterangan nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Yang ada keterangan 2 tanda bintang. Ini mengarah kepada keputusan Mendikbudristek nomor 345/M/2022. Dan kita akan langsung saja buka Capman tersebut ya. Inilah salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Oke, di sini menimbang, mengingat, kita langsung ke poin yang dituju saja ya. Oke. Jadi ini menetapkan mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah yang merupakan mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Kedua, mata pelajaran pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, di sini bagian yang ketiga, mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam A. Kurikulum Merdeka dan B. Kurikulum 2013. Di dalam mata pelajaran pendukung ini sudah menggunakan 2 kurikulum, yakni Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Kemudian yang keempat, salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi dengan rentang bobot penilaian 0% sampai dengan 50%. Kalau melihat keterangan seperti ini, 0% sampai maksimal 50%, artinya perguruan tinggi bisa tidak mengambil ya untuk komponen kedua. Kita lihat di sini, ini kan minimal 50%, maksimal 50%. Kalau ada keterangan seperti tadi, di sini kalau diambilnya 0%, berarti komponen 2 tidak diambil sama PTN. Berarti yang diambilnya ini minimal 50%. Ya, kalau namanya minimal kan ini paling sedikit. Berarti yang ditotalkan 100% adalah nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Karena di sini ada keterangan, PTN bisa menentukan komposisi persentase komponen 1 dan 2 dengan total 100%. Kemudian subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi persentase bobotnya itu juga ditentukan oleh PTN. Jadi ini bobotnya
bobot yang komponen 2 ini bisa tidak diambil. Artinya mutlak hanya menggunakan nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Ini dikembalikan lagi ke pihak perguruan tinggi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Yang kelima, komponen dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, termasuk kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi pada program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ini berarti program jurusan MIPA ya. Ilmu pengetahuan sosial, ini IPS, dan bahasa, ini bahasa, yang menggunakan kurikulum 2013 ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, jadi sini sudah jelas ya, ditetapkan kembali oleh PTN itu sendiri. Oke, kita langsung ke sini. Nah, inilah salinan lampiran keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang mata pelajaran pendukung. Kita akan Nah, bisa dilihat di sini pemirsa semuanya, akan kita cek ya. Daftar mata pelajaran pendukung program studi. Yang pertama di sini ada rumpun ilmu humaniora. Apabila mahasiswa akan mengambil program studi yang berhubungan dengan rumpun ilmu humaniora ini, maka di sini ada kurang lebih 5 kelompok program studi ya. Nah, jadi untuk mengetahui humaniora itu apa, silahkan pemirsa bisa searching. Saya sudah coba di sini. Jadi ilmu humaniora itu yang berhubungan dengan masyarakat dan manusia ya. Jadi sini mengacu pada ilmu kemanusiaan dan masyarakat. Nah, kategori yang tergolong dalam ilmu humaniora ini ada teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi, linguistik, sastra, seni, psikologi, arkeologi, antropologi, kajian budaya. Jadi ini yang saya searching ya di Wikipedia. Nanti gelarnya adalah S.Hum, Sarjana Humaniora. Kita lanjut. Yang pertama yang masuk ke dalam kelompok program studi rumpun ilmu humaniora itu adalah seni. Mata pelajaran pendukung program studi pada kurikulum Merdeka. Jadi ini kurikulum Merdeka ya. Ini kurikulum 2013. Apabila siswa mengambil program studi seni, maka di dalam kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya adalah seni budaya. Ini cuma satu berarti ya, kan maksimal 2, jadi ini cuma satu. Kemudian di kurikulum 2013, sama juga ini seni budaya, seni budaya, seni budaya. Di ketiga jurusan, MIPA, IPS, dan bahasa. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Ini murni berarti ya, bukan pendidikan. Ini sejarah, mapel pendukung di kurikulum Merdeka, itu sejarah. Kemudian di K13 untuk jurusan IPA, kan tidak ada sejarah ya. Meskipun mungkin ada yang mengambil mata pelajaran lintas minat sejarah, tapi kan tidak semua. Jadi ini sejarah Indonesia, itu kan wajib ya, ada di semua jurusan. Ini sama juga sejarah Indonesia bahasa. Jadi yang kedua program studi ini, mapel pendukungnya cuma satu mapel. Kemudian linguistik, di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Berarti ada 2 nih, maksimal 2 mapel. Sama juga di K13 jurusan IPA, kemudian jurusan IPS, begitu juga di jurusan bahasa. Kemudian susastra atau sastra. Nah, susastra ini kalau kita lihat beberapa jurusan kesustraan yang populer adalah ini sastra Inggris, sastra Jerman, Prancis, Indonesia, Belanda, Rusia, Tiongkok daerah. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya program studi susastra ini ya. Mapel pendukungnya di kurikulum Merdeka, bahasa Indonesia, dan atau bahasa asing yang relevan. Ini tergantung di sekolah masing-masing. Kemudian di IPA juga sama, bahasa Indonesia atau bahasa asing yang relevan, sama juga ya.
Kemudian filsafat di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya sosiologi. Kemudian di ke-13 jurusan IPA itu sejarah Indonesia, kan tidak ada jurusan sosiologi ya secara umum. Kalau misalkan ada lintas minat kan tidak mencakup semua sekolah seperti itu. Kemudian di IPS ini jelas ada sosiologi dan di bahasa ada antropologi. Ini yang pertama untuk rumpun ilmu humaniora. Jadi silahkan pemirsa semuanya, adik-adik terutama yang tahun depan akan masuk ke perguruan tinggi bisa dilihat. Kalau misalkan akan mengambil seni, gambarannya kan sudah jelas ya. Untuk komponen yang kedua, mata pelajaran pendukungnya yang diambil adalah seni budaya. Jadi bisa dilihat apakah nilai seni budaya itu masuk sehingga bisa bersaing di seleksi lewat jalur prestasi ini. Jadi kalau sejarah ya jelas ini mengarah ke sejarah juga ya. Kita cek untuk yang lainnya. Nah, di sini untuk rumpun ilmu sosial, program studinya ada sosial, mapel pendukungnya pada kurikulum Merdeka, sosiologi, ke-13 jurusan IPA, sejarah Indonesia, IPS ini ada sosiologi dan bahasa adalah antropologi. Kemudian program studi ekonomi, ini murni ya, bukan pendidikan. Di sini di kurikulum Merdeka, pendukungnya, mapel pendukungnya ekonomi dan atau matematika. Nah, berarti ini diambil 2 mata pelajaran pendukung maksimal. Kemudian di ke-13 jurusan IPA, matematika, kan ekonomi berhubungan dengan matematika ya. Di sananya ada berhubungan dengan akuntansi, perhitungan. Di IPS, jelas yang diambil adalah 2, ekonomi dan atau matematika. Jadi dan atau ini kan bisa salah satu yang diambil. Yang penting di sana maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Di bahasa kan tidak ada ekonomi ya. Jadi yang diambil adalah matematika. Jelas sekali kalau misalkan adik-adik, pemirsa semuanya akan mengambil program studi ekonomi murni, maka dilihat juga bagaimana rata-rata nilai rapor dari mata pelajaran matematika, kemudian ekonomi. Dan jurusan IPA bahasa yang diperhatikan adalah matematikanya, apakah bagus atau tidak ya. Jadi semakin besar logikanya kan semakin bagus nilainya, itu semakin besar peluangnya untuk lolos di jalur prestasi ini. Kemudian selanjutnya program studi pertahanan, mapel pendukung di kurikulum Merdeka, pendidikan Pancasila, di DK13, IPA, IPS maupun bahasa itu PPKN. Kemudian psikologi, mapel pendukungnya pada kurikulum Merdeka itu sosiologi dan atau matematika. Nah, ini kan matematika banyak sekali dipakai ya. Jadi nilai matematika itu memang harus bagus. Kemudian di ke-13 jurusan IPA-nya matematika yang diambil, jurusan IPS-nya sosiologi dan atau matematika lagi. Kemudian bahasa matematika lagi. Kemudian selanjutnya di rumpun ilmu alam. Dalam mekanisme masuk perguruan tinggi negeri yang terbaru ini, itu bisa mengambil ya, baik dari jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Peluangnya cukup besar dan merata ya. Ini IPA, IPS, bahasa itu bisa masuk semuanya. Kita lihat, kalau mengambil program studi kimia, ini murni ya, bukan pendidikan. Pada kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya itu kimia, di ke-13 jurusan IPA itu kimia, IPS matematika, bahasa matematika. Memang ini matematika sangat penting sekali ya. Kemudian di program studi ilmu atau sains kebumian. Nah, ini kebumian. Di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya fisika dan atau matematika tingkat lanjut. Jadi seperti di kurikulum Merdeka, matematika tingkat lanjut ini kalau di ke-13 itu seperti matematika peminatan ya. Kemudian di K13 jurusan IPA ini fisika dan atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Berarti matematikanya adalah matematika peminatan. Kemudian di IPS, kalau misalkan mau mengambil jurusannya IPS.
atau program studinya IPS di SMA-nya ya. Di sini misalkan siswa ada di jurusan IPS ketika di SMA-nya, tetapi mau mengambil kuliah program studinya ilmu atau sains kebumian, maka yang dilihat adalah matematikanya, termasuk di jurusan bahasa juga. Kemudian lanjutannya adalah ilmu atau sains kelautan. Mapel pendukung di kurikulum Merdeka, biologi di K13, jurusan IPA juga biologi, di IPS matematika atau geografi, dan di bahasa itu matematika. Kemudian program studi biologi di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya biologi, di IPA K13 ya biologi, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian biofisika, jelas ini ya. Ini fisika, kemudian fisika, matematika, matematika. Ini bisa dilihat. Kemudian fisika di di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya fisika, di K13 jurusan IPA, fisika, IPS, matematika, bahasa matematika. Kemudian di program studi astronomi, mapel pendukung pada kurikulum Merdeka itu fisika dan atau matematika tingkat lanjut. Kemudian di jurusan IPA K13 fisika dan atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Berarti matematika peminatan. IPS matematika dan bahasa matematika. Kemudian kita lanjut ke rumpun ilmu formal. Apa saja? Program studinya komputer. Ini masih murni ya, bukan pendidikan komputer. Nanti kita cek apakah ada pendidikan atau tidak di bawahnya. Mata pelajaran pendukung, mapel pendukung pada kurikulum Merdeka, matematika tingkat lanjut. Kemudian di K13, jurusan IPA, matematika dari kelompok peminatan MIPA. Nah, ini jelas matematika peminatan yang dilihat. Kemudian IPS, matematika, bahasa juga matematika. Kemudian program studi logika, ini masih sama ya. Di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya, matematika tingkat lanjut. Kemudian di IPA, jurusan IPA K13, matematika peminatan, di IPS matematika, bahasa matematika. Ini matematika umum atau matematika wajib. Kemudian kalau mengambil program studi matematika, ini jelas. Di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya adalah matematika tingkat lanjut. Nah, ini ya, yang diambil adalah justru matematika peminatannya. Di IPA, matematika peminatan juga, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian ilmu terapan ya. Kok ada dua ini ilmu terapan. Kita lihat apabila mengambil program studi ilmu dan sains pertanian. Mapel pendukungnya baik di kurikulum Merdeka ataupun di K13 ini biologi, jurusan IPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Berikut juga dengan peternakan, ilmu atau sains perikanan. Ini sama juga ya. Kalau kurikulum Merdeka dilihat mapel pendukungnya ya ini mapel biologi. Bagus atau tidak nih nilai biologinya. Kemudian kemudian ini jurusan IPA juga biologi, IPS dan bahasa matematika keduanya. Kemudian arsitektur, nah yang akan mengambil jurusan arsitek yang dilihat adalah di kurikulum Merdeka itu mapel pendukungnya adalah matematika dan atau fisika. Sama juga di K13 jurusan IPA, matematika dan atau fisika. Di jurusan IPS dan bahasa itu matematika keduanya. Kemudian perencanaan wilayah di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya ekonomi dan atau matematika. Kembali matematika sepertinya paling banyak ya, dominan di sini. Di jurusan IPA K13, matematika. Kemudian di IPS ini ada ekonominya, ekonomi dan atau matematika, kemudian bahasa matematika. Lanjut, ini desain, program studinya desain. Di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya seni budaya dan atau matematika. Di jurusan IPA, K13, seni budaya dan atau matematika. Ini sama juga di jurusan IPS dan bahasa.
seni budaya, dan atau matematika, mapel pendukungnya. Kemudian program studi ilmu atau sains akuntansi, jelas mapel pendukungnya di kurikulum Merdeka Ekonomi, di K13 IPA Matematika, IPS Ekonomi, Bahasa Matematika. Kemudian jurusan atau program studi ilmu atau sains manajemen. Di kurikulum Merdeka, mapel pendukungnya ini sama ya, kita perhatikan pemirsa semuanya. Untuk ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, logistik, administrasi bisnis, kemudian bisnis, nah sampai sini. Jadi mapel pendukungnya pada kurikulum Merdeka itu sama, semuanya ekonomi, di K13 jurusan IPA Matematika, IPS Ekonomi, Bahasa Matematika. Ya, yang berbeda di sini, di program studi ilmu atau sains komunikasi. Yang digunakan mapel pendukung di kurikulum Merdeka Sosiologi, di K13 IPA-nya Bahasa Indonesia yang diambil, IPS-nya Sosiologi, di bahasanya Antropologi. Nanti tinggal adik-adik menyesuaikan ya, di sekolahnya menggunakan kurikulum apa, kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Kemudian jurusannya jurusan apa, IPA atau IPS. Jadi sebelum adik-adik memilih, misalkan nanti terjaring untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi ya di sekolahnya masing-masing. Kalau komponen pertama kan jelas ya, yang digunakan adalah minimal 50% rata-rata nilai rapor dari semua mata pelajaran. Kemudian komponen kedua, nah ini yang harus diperhatikan sama adik-adik semuanya. Cocokkan apakah program studi adik-adik dengan mapel pendukungnya itu bagus, peluangnya besar atau tidak. Tentunya nilainya ya. Seperti itu. Jadi semakin besar nilainya, logikanya kan peluangnya juga semakin besar persentase yang diambilnya, yakni maksimal kan 50%. Nah, di sini ternyata ada pemirsa semuanya khusus untuk rumpun ilmu terapan ini. Nah, program studinya adalah pendidikan. Jadi program studi pendidikan ini masuk ke dalam rumpun ilmu terapan. Dan di sini tidak ada dikhususkan ya pendidikan apa saja, bunyinya hanya pendidikan. Nih bagi kemungkinan yang kedepannya mengambil apa cita-citanya guru ya. Jadi di program studi pendidikan ini yang harus dilihat mapel pendukung di kurikulum Merdeka, paling banyak satu mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya. Oh, ini jelas ya. Ini juga sama. Di kurikulum 2013, jurusan IPA paling banyak satu mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya. Termasuk sama juga ini sama ya. Di semua kurikulum Merdeka ke-13, semua jurusan, IPA, IPS, ataupun bahasa. Artinya seperti ini adik-adik. Contoh misalkan, adik-adik akan mengambil pendidikan matematika. Nah, yang dilihat paling banyak satu mata pelajaran pendukung. Jadi tidak mengambil dua. Berarti adik-adik harus melihat rata-rata nilai rapor untuk mata pelajaran matematikanya bagus atau tidak. Oke, kemudian misalkan mau mengambil pendidikan sejarah. Nah, jadi yang dilihatnya adalah mata pelajaran sejarah. Jadi ini mengikuti ya, berhubungan antara program studi yang diambil dengan mata pelajaran adik-adik di sekolahnya. Mudah-mudahan jelas, nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Oke, sudah jelas di pendidikan ini. Kemudian teknik atau rekayasa. Mapel pendukung di kurikulum Merdeka, fisika, kimia, dan atau matematika tingkat lanjut, atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Ini sama dengan kurikulum 2013 jurusan IPA. Persis sama ya. Kemudian ini dilihat ada fisika, kimia, kemudian matematika peminatan. Nah, ini mana yang diambil? Kan maksimal 2 katanya. Jadi bisa saja. Ini kan atau ya. Bisa fisika sama kimia, fisika sama matematika peminatan, atau kimia sama matematika peminatan, atau bahkan satu saja yang diambil oleh PTN. Bisa fisika, atau kimia, atau matematika peminatan.
Tetapi untuk K13 jurusan IPS dan bahasa yang diambil adalah matematika. Lanjut, ilmu atau sains lingkungan. Nah, yang diambil mapel pendukung di kurikulum Merdeka adalah biologi. Kemudian di K13 jurusan IPA juga biologi. Kemudian jurusan IPS dan bahasa adalah matematika. Wah, ini matematika memang rekor ya sepertinya. Kemudian kita lihat di sini di kehutanan. Di kehutanan, mapel pendukung di kurikulum merdekanya biologi. Di K13 jurusan IPA, biologi, IPS, dan bahasa adalah matematika. Kemudian ini sama sepertinya ya. Untuk program studi ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner, kemudian ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi. Nah, jadi yang mengambil farmasi kedokteran yang berhubungan dengan ini ya, rumpun ilmu terapan ini. Jadi yang harus diperhatikan sama adik-adik, mapel pendukungnya di kurikulum merdeka, kemudian di K13 jurusan IPA itu sama. Yang dilihat mapel pendukungnya adalah mapel biologi dan atau kimia. Yang berbeda di K13 jurusan IPS dan bahasa yang dilihat adalah matematikanya. Ini semua sama ya, silakan bisa dilihat. Kemudian untuk kesehatan masyarakat yang dilihat adalah biologi. Mapel pendukungnya biologi di kurikulum merdeka, di K13 jurusan IPA biologi, kemudian di jurusan IPS dan bahasa matematika atau sosiologi ini di IPS ya, kemudian di bahasa matematikanya. Dan ini selanjutnya, nah ini banyak ya, biasanya favorit ini. Program studi yang diambil nanti pas masuk perguruan tinggi negeri adalah kebidanan, keperawatan, kesehatan. Yang dilihat mapel pendukungnya adalah kalau di kurikulum merdeka itu biologi sama, di K13 jurusan IPA juga biologi, kemudian di jurusan IPS dan bahasa adalah matematika. Kemudian ilmu atau sains informasi. Nah, ada nanti sistem informasi itu kemungkinan sama ya. Yang dilihat, mapel pendukungnya di kurikulum merdeka adalah matematika tingkat lanjut. Nah, ini seperti peminatan lagi ya. Di jurusan IPA, kurikulum 2013 itu matematika peminatan, di IPS dan bahasa matematika. Kemudian hukum. Nah, yang mengambil hukum dilihat adik-adik, mapel pendukungnya di kurikulum merdeka itu sosiologi dan atau pendidikan Pancasila. Kemudian di K13 jurusan IPA PPKN, di jurusan IPS-nya sosiologi dan atau PKN, di jurusan bahasa adalah PPKN. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian di program studi ilmu atau sains militer. Nah, ini berhubungan dengan militer. Mapel pendukungnya di kurikulum merdeka sosiologi, di K13 IPA PPKN, IPS sosiologi, bahasa PPKN. Ini sama juga dengan urusan publik. Nah, sosiologi di kurikulum merdeka, di IPA K13 itu PPKN, kemudian sosiologi di IPS, dan PPKN di jurusan bahasa. Lanjut, ilmu atau sains keolahragaan. Mapel pendukung di kurikulum merdeka, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK, dan atau biologi. Kemudian di K13 jurusan IPA, ini PJOK dan atau biologi. Di IPS dan bahasa PJOK. Kemudian pariwisata, mapel pendukungnya di kurikulum merdeka itu ekonomi, di K13 jurusan IPA matematika, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian transportasi, mapel pendukung di kurikulum merdeka itu matematika tingkat lanjut. Kemudian di K13 jurusan IPA adalah matematika peminatan, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian di program studi bioteknologi, biokewirausahaan, bioinformatika. Mapel pendukung pada kurikulum merdeka adalah biologi dan atau matematika. Di K13 jurusan IPA biologi dan atau matematika, di IPS matematika, bahasa juga matematika. Kemudian geografi, geografi lingkungan, sains informasi geografi. Mapel pendukungnya di kurikulum
di kurikulum Merdeka itu geografi dan atau matematika. Di K13 jurusan IPA, Fisika dan atau matematika, di IPS geografi dan atau matematika di bahasa matematika. Untuk program studi informatika medis atau informatika kesehatan, mapel pendukung pada kurikulum Merdeka, biologi dan atau matematika tingkat lanjut. Kemudian, pada kurikulum 2013, jurusan IPA, biologi dan atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Ini matematika peminatan, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian program studi konservasi biologi, konservasi hewan liar dan hutan, konservasi sumber daya alam. Mapel pendukung pada kurikulum merdekanya itu biologi, di K13 jurusan IPA biologi, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian untuk program studi teknologi pangan, teknologi hasil pertanian atau peternakan atau perikanan. Mapel pendukung di kurikulum Merdeka, kimia dan atau biologi, di K13 jurusan IPA, kimia dan atau biologi, di jurusan IPS matematika, termasuk juga di bahasa matematika juga. Dan yang terakhir adalah kelompok program studi sains data. Mapel pendukung di kurikulum Merdeka, matematika tingkat lanjut, di K13 jurusan IPA, matematika peminatan, IPS bahasa matematika. Kemudian program studi sains perkopian, mapel pendukung kurikulum Merdeka itu biologi, K13 IPA biologi, IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian yang terakhir adalah studi humanitas. Mapel pendukungnya pada kurikulum Merdeka sosiologi, di K13 jurusan IPA PPKN, IPS sosiologi, bahasa antropologi. Inilah mata pelajaran pendukung yang akan digunakan di komponen 2 sebagai komponen penggali minat dan bakat ya ketika masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Ini yang harus diperhatikan. Kurang lebih di sini ada 59 program studi. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan informasi. Ini penting sekali ya bagi adik-adik yang akan melanjutkan kuliah masuk perguruan tinggi negeri. Bahkan kalau diperhatikan, ini bukan hanya untuk adik-adik siswa-siswi yang sekarang berada di kelas 12, termasuk di kelas 11 dan di kelas 10. Dan yang terpenting lagi untuk adik-adik siswa-siswi yang sekarang berada di sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sesuai dengan anjurannya bahwasannya penerapan kurikulum Merdeka itu dikhususkan untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, program studi apa, itu diarahkan mulai dari kelas 10 ya. Nah, mengambil mata pelajarannya apa saja. Jadi nanti ditanya cita-citanya atau kuliahnya nanti mau mengambil program studi apa, maka akan diarahkan untuk memilih mata pelajaran apa di sekolahnya. Karena apa? Jelas nanti ketika akan mengikuti seleksi melalui jalur prestasi, masuk perguruan tinggi negeri, mata pelajaran pendukungnya itu harus sesuai dengan yang diambil di sini ya, program studi apa. Artinya, kesimpulannya, ketika adik-adik, siswa-siswi akan mengambil program studi yang masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi di sekolah masing-masing, itu jangan gegabah ya. Itu harus hati-hati. Benar-benar harus adanya komunikasi dengan guru BP atau guru terkait. Nah, yang bisa mengkomunikasikan bakat minat adik-adik semuanya. Jadi intinya harus ada bimbingan dan konseling ya sebelum memilih program studi yang akan diambil masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi ini. Kecuali kalau misalkan mau mengambil jalur tes, maka itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran pendukung ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk informasi terbaru lainnya silahkan bisa diikutin ya channel Kang Sam ini. Dan apabila ada pertanyaan, kemudian kritik, saran, masukan, silahkan langsung saja cantumkan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.